Halo teman-teman, teman-teman pernah dengar lagu ini nggak? Nah, lagu barusan merupakan salah satu lagu dari film terkenal yaitu Suzume. Suzume adalah salah satu film yang pernah terkenal sekitar tahun 2022 yang disutradarai oleh Makoto Shinkai. Kalau teman-teman penasaran dengan orangnya, ini orangnya. Nah, selain menggarap film terkenal Suzume, Makoto Shinkai juga menggarap film-film terkenal lain seperti Wandering with You, Your Name, Green Garden, dan 5 cm. Film Suzume ini rilis pada tahun 2022 dan langsung menarik perhatian penonton di seluruh dunia. Tema yang diangkat dari film ini cukup emosional, salah satunya pengorbanan, penutupan luka, perjuangan, dan kehilangan. Film ini digarap dengan visual dan audio yang sangat luar biasa. Tapi di sini saya tidak ingin berfokus kepada visual dan audionya, tapi saya ingin lebih berfokus kepada tema yang diangkat dari film ini. Mungkin sebelum saya menceritakan tentang tema yang diambil dari film ini, saya ingin terlebih dahulu menceritakan tentang sinopsis dari film ini. Cerita dimulai dengan seorang gadis bernama Suzume di sebuah kota. Suatu hari dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Sota. Pria tersebut sedang mencari sebuah pintu misterius. Pintu yang ia cari ternyata adalah sebuah gerbang yang menghubungkan antara dunia nyata dan dunia lain. Setiap pintu yang terbuka bisa membawa bencana alam yang besar seperti gempa bumi. Sota, seorang penjaga pintu, menjelaskan bahwa tugasnya adalah menjaga dan menutup pintu-pintu tersebut. Dengan menutup pintu-pintu tersebut, maka bencana alam yang akan datang ke dunia nyata akan dapat teratasi. Namun, terjadi kejadian yang tidak terduga. Sota berubah menjadi sebuah kursi hidup. Dengan Sota yang sudah berubah menjadi kursi, Suzume berniat membantunya untuk menutup sisa-sisa pintu tersebut. Di sini perjalanan Sota dan Suzume dimulai. Di dalam perjalanannya, Suzume menemukan misteri dan juga mengungkap banyak misteri tentang dirinya dan pintu tersebut. Dia juga tidak hanya belajar memahami dunia yang luas, tetapi juga bisa sembuh dan mengetahui tentang masa lalunya. Oke, itu tadi adalah sinopsis yang saya ceritakan. Sekarang kita akan masuk kepada inti yang ingin saya bahas, yaitu tentang tema yang diangkat oleh film ini. Oke, yang pertama adalah perjuangan. Kita bisa melihatnya di dalam petualangan Suzume dan Sota dalam menutup pintu-pintu tersebut. Dalam perjalanannya yang dimana Sota sudah menjadi sebuah kursi yang hidup dan Suzume yang baru mengetahui adanya hal seperti pintu-pintu tersebut di dunia ini, mereka berdua terlihat sangat berusaha dalam menutup pintu-pintu tersebut. Mereka berusaha walaupun mereka berdua tidak tahu di mana dan kapan pintu-pintu tersebut akan terbuka. Perjuangan juga bisa kita lihat ketika keduanya ingin menyegel salah satu makhluk yang menyebabkan bencana alam di dalam dunia lain. Walaupun mereka berdua
di situasi yang tidak menguntungkan dan terdesak, tetapi mereka berdua tidak pernah menyerah untuk menyelesaikan tugasnya. Tema selanjutnya adalah pengorbanan. Bisa terlihat di mana ketika Suzume menggunakan Sota yang sudah berubah menjadi segel untuk mengembalikan makhluk yang keluar dari pintu tersebut di Tokyo. Dan juga bisa terlihat ketika Sota dan Suzume menggunakan Daijin dan Saijin untuk menyegel makhluk yang dapat membawa bencana alam tersebut lagi di dalam dunia lain. Adapun kalanya Sota memiliki rasa harus berkorban untuk menutup pintu-pintu tersebut. Bisa terlihat ketika Sota berubah menjadi segel, dia sangat rela untuk Suzume menggunakan dirinya untuk mengembalikan makhluk yang keluar dari pintu tersebut agar bencana yang lebih besar tidak terjadi. Sikap Sota tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang harus ia bawa sebagai seorang penjaga pintu. Tema selanjutnya adalah kehilangan. Suzume juga pernah merasakan kehilangan ketika dia masih kecil. Dikarenakan suatu bencana, ibunya tiba-tiba menghilang. Ketika ibunya menghilang, Suzume merasa sangat sedih. Walaupun dia terus mencari di mana ibunya, tetapi usahanya sia-sia. Rasa kehilangan juga terjadi kepada Suzume ketika ia kehilangan orang yang sangat ia cintai, yaitu Sota. Itu bisa terjadi karena Sota berubah menjadi segel agar bencana yang lebih besar tidak terjadi di dunia nyata. Ketika ia kehilangan orang-orang berharganya, Suzume merasa sedih dan hampir kehilangan arah. Tetapi dikarenakan adanya faktor eksternal seperti orang lain dan perasaan pribadinya terhadap orang-orang yang berharga baginya, Suzume akhirnya bisa bangkit dari kesedihannya. Tema terakhir adalah penutupan luka. Bisa kita asumsikan sebagai perjalanan Suzume dalam menutup pintu-pintu tersebut adalah perjalanan untuk mengobati luka yang dialaminya pada masa lalu. Bisa terlihat ketika ia melihat dan teringat kembali dengan masa lalu yang ia lupakan. Masa lalu yang Suzume lihat adalah masa lalu yang berhubungan langsung dengan luka emosional dan perasaannya. Dalam perjalanannya, Suzume juga harus bisa menghadapi kenyataan, melepas masa lalu, dan harus bergerak maju. Di sisi lain, hubungan Suzume dengan Sota dan ibunya mencerminkan di mana kita seringkali berhubungan dengan seseorang yang telah pergi dalam bentuk dan situasi yang tidak terduga. Hal itu juga mencerminkan bahwa pemulihan dan penutupan luka membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Pada akhirnya, Suzume adalah sebuah kisah yang memadukan antara elemen fantasi dan unsur emosional yang sangat kuat. Dalam perjalanan Suzume dalam menutup pintu-pintu tersebut, kita diminta untuk merenungkan kembali bagaimana cara kita untuk mengatasi kehilangan, menghadapi kenyataan hidup, dan menemukan kekuatan dalam hubungan yang kita bangun. Dengan visual yang memukau dan musik yang emosional, film ini bukan hanya sekedar petualangan, tapi juga menjadi sebuah refleksi untuk kehidupan, masa lalu, dan harapan untuk masa depan. Suzume mengingatkan kita bahwa penutupan luka membutuhkan waktu dan keberanian untuk menghadapi kenyataan, tetapi juga untuk harapan melangkah maju ke depannya. Oke, mungkin itu saja tema-tema yang saya ingin bahas yang diangkat oleh film Suzume ini. Mungkin teman-teman bisa menemukan tema atau isi yang lain dari film Suzume ini. Tetapi saya jamin, jika teman-teman ingin menonton film ini, teman-teman tidak akan kecewa karena menonton film ini. Mungkin itu saja dari saya dan sampai jumpa.